Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di video pembelajaran kali ini, kita masuk di pertemuan ke-13 yang akan membahas mengenai quality of service. Apa itu QoS atau quality of service? QoS atau quality of service dalam bahasa Indonesia artinya adalah kualitas atau layanan. Jadi, kualitas sebuah layanan lah ya. Mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss, kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. Ini merupakan Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di video pembelajaran kali ini, kita masuk di pertemuan ke-13 yang akan membahas mengenai QoS, Quality of Service. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita harus tahu dulu nih apa itu QoS. Nah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, QoS artinya adalah kualitas layanan. Mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss atau kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. Nah, berikut adalah model monitoring yang ada di QoS. Nah, ada monitoring application, QoS monitoring, dan monitored object. Nah, kita akan bedah satu persatu mulai dari monitoring application yang merupakan sebuah antarmuka bagi administrator jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrator jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan QoS monitoring, yang menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas paket data. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan monitor, yang mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan kepada monitoring application. Monitor melakukan pengukuran aliran paket data secara waktu nyata atau real time dan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Dan yang keempat, ada yang dinamakan dengan monitored object, yang merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi-informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber atau source dan tujuan atau destination. Di layar-layar IP, port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP, dan parameter di dalamnya merupakan paket RTP. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang parameter yang ada di dalam QoS. Yang pertama itu ada throughput. Throughput yaitu kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam BPS, bit per second. Throughput adalah jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu, dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Nah, teman-teman di sini dapat melihat kategori throughput dari yang sangat bagus, bagus, sedang, dan jelek. Lalu juga ada indeksnya. Nah, di bawahnya juga ada persamaan perhitungan throughput di mana paket data yang diterima dibagi lama pengamatan. Parameter QoS selanjutnya yaitu adalah packet loss, yang merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Teman-teman dapat melihat juga kategorinya dari sangat bagus sampai jelek. Paket lossnya dari 0, 3, 15, 25, dan indeks 4, 3, 2, 1 dengan perhitungan persamaannya di mana paket loss merupakan paket data dikirim
dikurang paket data diterima dikali 100% dibagi paket data yang dikirim. Parameter QoS selanjutnya yaitu adalah delay atau latensi, yang merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Teman-teman dapat melihat kategori latensi dari sangat bagus sampai dengan jelek. Besarnya juga terlihat kalau misalkan kurang dari 150 ms berarti sangat bagus, kalau lebih dari 450 ms berarti jelek. Indeksnya dari 4, 3, 2, dan 1. Persamaan perhitungan delay atau latensi yaitu total delay dibagi total paket data yang diterima. Dan QoS yang keempat yaitu adalah jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Teman-teman dapat melihat kategori jitter dari sangat bagus sampai jelek. Dari 0 ms sampai dengan 75 ms merupakan bagus, sedang 75 sampai 105, dan jelek 105 sampai dengan 225 dengan indeks 4, 3, 2, dan 1. Persamaan perhitungan jitter merupakan total variasi delay dibagi total paket yang diterima, di mana total variasi delay merupakan delay dikurang rata-rata delay. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen bandwidth. Nah, manajemen bandwidth adalah teknik manajemen traffic jaringan komputer untuk mengatur bandwidth sesuai profil yang diinginkan. Manajemen bandwidth digunakan untuk optimasi kinerja traffic jaringan, latensi, atau mengendalikan penggunaan bandwidth. Jadi, dalam QoS ini sangat penting kita melakukan manajemen bandwidth agar bandwidth yang diterima oleh masing-masing user itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, pada router mikrotik ada dua fitur untuk mengatur bandwidth. Yang pertama ada Simple Queue yang dirancang untuk mempermudah mengatur bandwidth untuk alamat IP tertentu atau subnet tertentu. Jadi sesuai dengan namanya ini simple banget. Kalau misalkan kita mengatur bandwidth pada sebuah alamat IP networknya, maka semua klien yang terkoneksi kepada network tersebut, maka bandwidthnya akan diatur sama. Upload downloadnya sama. Kalau ada 10 user ya 10-10-nya juga diaturnya sama. Tidak ada perubahan. Sedangkan yang kedua dinamakan dengan Queue Tree. Untuk implementasi manajemen bandwidth lanjutan, membutuhkan marking paket pada fitur Mangle atau IP Firewall Mangle. Nah, ini terkait Mangle dan Firewall teman-teman sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau menggunakan fitur Queue Tree ini, kita dapat lebih spesifik. Misalkan dalam sebuah gedung ada manajer dan ada staff-staff gitu ya. Dan untuk manajer itu kita bandwidthnya kita loss, jadi bebas manajer mau mengakses download uploadnya berapa. Nah, sedangkan untuk staff kita batasi. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur Queue Tree. Sedangkan kalau Simple Queue kan nggak bisa karena bandwidthnya diatur itu semua gitu yang terhubung ke terhadap network tersebut. Kalau Queue Tree dia bisa lebih spesifik lagi ke destination atau source address mana yang kita mau atur bandwidthnya. Nah, untuk materi di pertemuan ke-13 mungkin cukup sekian, dan selanjutnya silakan teman-teman untuk lebih memahami dan lebih jelas lagi terkait manajemen bandwidth atau QoS, kalian melakukan konfigurasi manajemen bandwidth dengan metode yang simple queue saja pada router mikrotik. Silakan kalian bertanya dan berdiskusi dengan dosen yang mengajar di kelasnya masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.